Selamat malam saudara semua yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Terima kasih bisa hadir dan menikmati Time to Refresh hari ini yang pertama di YouTube saya. Saya bersuka cita kalau hari ini kita boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan yang damai sejahtera dari Tuhan. Kami percaya semua itu Tuhan yang berikan. Saudara maupun teman-teman yang ada di rumah maupun masih di jalan yang melihat channel ini, melihat acara Time to Refresh, saya berharap cuma satu hal saudara, bahwa kita semua bisa mendapat kedamaian kesejahteraan daripada Tuhan. Dan itu tidak lebih waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan, pasti hikmat Tuhan akan turun. Kita tahu hari-hari ini tidak makin gampang, juga tidak makin sulit, tergantung bagaimana kita melihatnya. Tapi satu hal yang saya mengerti bahwa waktu kita serahkan problem kita ke dalam Tuhan, masalah kita ke dalam Tuhan, apapun semua kita ke dalam Tuhan, minta dan Dia akan berikan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk masuk dalam Time to Refresh. Kenapa namanya Time to Refresh? Karena kita selalu harus merefresh diri kita, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Hari ini saya akan mengajak saudara semua untuk menikmatinya. Saya dibantu oleh teman saya Dave dan Cintana, dan saya berharap kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan yang dipimpin oleh mereka, dan kita minta hadirat Tuhan turun untuk setiap kita semua supaya kita bisa menikmati dan menerima jawaban daripada Tuhan. Saya persilakan untuk Dave. Oke, shalom saudaraku. Malam hari ini kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Are you ready, Cintana? You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. No, nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Cause death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to
have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. 'Cause death could not hold you, Could not the hold veil you. tore before you, the silence, the boast of sin and grave. The heavens are Heavens are roaring, roaring. the praise of your glory, for you are raised to life. Again, oh. 'Cause you have no rival, no, you have no equal, now and forever, God. Oh, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, no, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus, What a powerful name it is. the name of Jesus. What a powerful name it is. Oh, The name of Jesus. oh, Jesus. Ada kekuatan di dalam namamu. You're beautiful. Ada kemenangan di dalam namamu. Glorify your name. Nama di atas segala nama. Nama yang penuh kuasa. You're beautiful. You break every chain. You're wonderful. You break every chain. Your name. I believe it. Your name. You live me through it. Setiap masalah kami engkau ada. Be lifted high, your name. Oh, do it again, do it again, do it again. Oh, yeah. Yeah. Oh. Setiap musim kau hadir, setiap musim kau ada. Thank you, Lord. Walking around these rooms, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to
promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. Oh, this is my confidence. You never fail me yet. You never failed me yet. I know the night won't last, and your word will come to pass, and my heart will sing your praise again, my Jesus. My Jesus, you're still enough. Still enough. Oh, keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I've seen you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you do it again. I see you do it again. I see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. No.
Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me, yeah. Oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall Out of me, and thought of me above all. above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, It's out on me. thought of me. Oh, Oh, crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall it's out of me. and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me Oh, above all. like a rose
above all. Oh yeah, above all. Oh, thank you, Jesus. Oh yeah. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu bersamaku. Oh yeah. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Wow, luar biasa ya. Worship itu, penyembahan itu selalu bisa membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan selalu bisa membawa kita mempunyai hikmat-hikmat yang baru daripada Tuhan. Saya percaya saudara, hari ini kita bukan gagah-gagahan untuk bikin video ini atau YouTube ini, tapi kerinduan kami hanya ingin membagikan apa yang kami rasakan, berkat Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Berkat itu berkata bukan hanya keuangan, tapi juga kesehatan, tapi juga lebih pada itu semua adalah kedamaian, kesejahteraan.
Kita tahu semua hari-hari ini nggak begitu gampang, dan selama 8 bulan kita tahu kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita, yang semua tidak ada yang menduga bahwa ini bisa sekian lama dan nggak tahu sampai kapan, tapi perkiraan katanya sampai 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi. Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada kreativitas yang Tuhan berikan selama kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Satu contoh yang saya bisa berikan adalah seperti sebelah saya, Cintana. Dia baru saja merilis single di tengah-tengah pandemik ini. Bayangin saudara, di tengah-tengah pandemik dia bisa mengeluarkan singlenya yang baru. Dan susah nggak sih? Susah pasti, karena keadaan, karena situasi, karena mungkin semua financial problem, semuanya bisa terjadi sama saya, saudara, siapapun. Saudara dimanapun dengarkan tempat ini, channel ini, saya tahu bahwa kami membuat channel ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi karena kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik apa adanya. Kami sederhana, kami tidak punya apapun, kami cuma punya hati yang ingin melayani Tuhan, dan beserta teman-teman yang sama-sama punya visi yang sama. Saudara, saya ingin mengajak saudara belajar satu hal dari tokoh di Alkitab, yaitu Yusuf. Saya hari-hari ini diingatkan kembali tentang bagaimana caranya kita masih bisa berbuat baik dalam ketidakbaikan. Berbuat baik di dalam ketidakbaikan, saya ulang. Seperti kita tahu bahwa Yusuf waktu lahir dan sampai besar, kita tahu sejarah hidupnya. Begitu dia lahir, menganjak dewasa, dia dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur karena menjelaskan mimpi-mimpinya. Dia dijual menjadi budak. Dia bekerja dengan baik tetap sampai dipercaya menjadi seorang yang dipercaya luar biasa oleh seorang raja. Kenapa? Karena dia selalu excellent di bidangnya. Yusuf selalu bekerja excellent di bidangnya. Apakah seorang budak bisa menjadi excellent di bidangnya? Saya yakin kalau saya sebagai manusia biasa, saya dibuang dan saya dijual menjadi budak, pasti rasanya marah. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia mungkin marah, tapi dia tetap melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan dalam keadaan yang tidak baik, mungkin menjadi seorang budak. Dia dibuang kakaknya menjadi seorang budak, dia menjadi orang yang dipercaya, dan akhirnya semua kita tahu bahwa Yusuf difitnah oleh ibu Potifar karena ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia dipenjara, di dalam penjara pun dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sangat dicintai dan disayang oleh kepala penjara dan seisi penjara. Dilakukan kebaikan itu terus di dalam penjara, di tengah ketidakbaikan. Gimana saudara bayangin, di dalam penjara dia melakukan hal yang baik, di dalam ketidakbaikan dia masih bisa melakukan kebaikan. Sampai satu kali raja meminta seorang penafsir mimpi dan Yusuf dipanggil. Akhirnya singkat cerita, Yusuf bisa menafsirkan semuanya, dan akhirnya dia dipercaya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ini yang membuat saya terkagum-kagum oleh Yusuf. Kenapa? Karena dia tidak pernah memplanningkan sesuatu. Kita pasti punya planning ya. Habis pandemi ini kita mau ngapain? Kita mau cari uang, kita mau melayani Tuhan, kita mau bekerja. Mungkin ada yang mau terusin usahanya lagi, mau digedein. Itu cita-cita dibikin planningnya. Tapi Yusuf nggak pernah bikin planning. Sama seperti kita YouTube ini, kita nggak pernah bikin planning. Spontaneous, karena hati ingin melayani. Yusuf juga mungkin spontaneous, dia melakukan yang terbaik aja yang dia bisa lakukan. Dia nggak punya planning untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang nomor 1, enggak. Dimanapun dia ditempatkan, dia selalu melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan, yang di dalam keadaan yang tidak baik. Saudara, hari ini saya mengingatkan kenapa Yusuf melakukan itu. Saya percaya karena Yusuf memang dasarnya orang yang baik. Dan kita anak Tuhan tidak pernah diciptakan jadi penjahat, saudara.
Kita anak Tuhan tidak pernah diciptakan menjadi kira-kira kalau Dev lahir, Dev itu jadi orang jahat. Sintana kalau lahir dia bakal jadi orang ini. No, pada dasarnya semuanya adalah baik karena kita adalah serupa dengan gambaran Allah. Nah, waktu Yusuf menjadi orang nomor 2, terjadilah kelaparan. Saudara kalau ingat, saudara-saudaranya datang yang ngebuang dia itu, dan ini yang membuat saya amazed. Saya ajak saudara kita buka di Kejadian 45. Saya bacakan untuk saudara. Kejadian 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah mereka keluar. Suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya nggak tahu itu Yusuf, dia masih nipu-nipu dan akhirnya dia ngomong. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dia menangis saudara karena dia sedih mendengar kabar daripada adiknya Benyamin dan bapaknya Yakub. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Dia tanya ayahnya. Ya. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, memelihara hidupmu, saudara, dan anak-anaknya dan cucu lakinya, perempuannya, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir." Saudara, di ayat 45 di sini saya mau highlight ayat 8. "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudara, Yusuf boleh nyalain saudara-saudaranya bahwa dia dibuang. Yusuf boleh marahin siapapun yang masuk ke dalam kondisi hidupnya bahwa dia bisa jadi begini. Tapi Yusuf bilang begini, bahwa Allah lah yang telah merencanakan ini semua sehingga ia bisa ada sampai hari ini. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya dan dia menangis dan dia bilang bahwa Allah yang telah merencanakan ini semua. Saudara, message ini yang mau saya bawa, bahwa setiap dalam kehidupan kita Allah sudah merencanakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau kita berani dan berbesar hati mengakui itu, saudara akan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya bukan dalam keadaan baik, saya juga tidak dalam keadaan buruk. Tapi saya mau mengucap syukur setiap kali, setiap peristiwa yang dalam kehidupan saya boleh hadir. Karena saya mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam setiap perkara, mendatangkan kebaikan. Hari ini mungkin gue kan udah melayani Tuhan, gue kan udah bekerja baik, gue udah ngurusin keluarga, gue udah gini-gini. Kenapa harus menimpa? Boleh nggak kita marah? Boleh. Tapi yang nggak boleh adalah kalau kita marah terus dan kita nggak tahu kenapa kita marah. Kita harus tahu kenapa kita marah dan kita harus tahu juga kapan kita harus berhenti marah. Kenapa? Karena Tuhan sudah merencanakan setiap kehidupan saudara dan saya semua. Yusuf di sini bilang bahwa Allah lah yang telah merencanakannya semua. Dia nggak bilang saudaranya, "Habis itu sih jual gua, makanya gua jadi budak, gua gini-gini." Enggak. Dia bilang apa? Allah telah merencanakan itu semua. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan kita tahu ujungnya, endingnya, dari mana Yesus hadir. Dari keturunan siapa Yesus hadir? Keturunan Yakub, yaitu bapaknya Yusuf.
Kalau hari itu Yusuf bilang, bantai semua saudaranya, gebukin aja, hancurin aja semuanya. Gua mau balas dendam, gua nggak terima ini semua. Mumpung gua jadi orang nomor 2, mau apa? Saudara tahu bahwa Yesus lahir dari Yakub? Itu semua karena Yusuf bisa berbesar hati menerima bahwa ini adalah rencananya Allah. Pertanyaannya, kapan kita harus mengerti rencananya Allah? Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah waktu saya mendekatkan diri, kayak tadi worship sama Dave, sama Cintana, saya merasa dekat sama Tuhan saya. Banyak pembicara bagus, banyak pendeta baik. Tapi Tuhan tanya, gimana hubungan lu dengan gua? Gimana hubungan Anda dengan Tuhan? Itu yang paling penting. Mendapat makanan dari luar, mendapat makanan dari para pendeta, hamba Tuhan manapun, itu baik saudara, sangat baik. Tapi lebih baik Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan. Acara ini, Time to Refresh, tidak mengajari soal teologi yang berat-berat, Alkitab yang berat-berat, enggak. Kami cuma ingin mengingatkan gimana hubungan saudara sama Tuhan, gimana hubungan kita sama Tuhan. Saya ada satu cerita clue begini. Ada satu sekolah, gurunya nanya, siapa yang tahu Tuhan Yesus? Ada satu anak angkat tangan. Dia bilang ini, karena papanya hakim, dia bilang ini, Tuhan Yesus itu adalah yang akan menghakimi kita waktu kita hidup atau mati nanti di surga. Tuhan menjadi hakim untuk segala kehidupan kita. Kenapa dia ngomong itu? Karena bapaknya hakim. Ada lagi angkat tangan seorang anak, bapaknya dokter. Dia bilang ini, Yesus adalah penyembuh. Dia penyembuh semua segala penyakit. Karena papanya dokter. Ada lagi yang bapaknya bisnismen, ya konglomerat ya. Yesus maha penyedia. Dia menyediakan semua kita makan, minuman, bahkan tabungan, semuanya, rumahnya. Tapi ada satu anak, dia menangis di pojok, dia diem sampai ibunya nanya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan itu? Kalau kamu ngomong, silakan ngomong. Saya nggak berani, Bu, katanya. Dan ibu ini bilang, ayo ngomong, nggak apa-apa, ngomong aja, nggak salah. Anak ini bilang ini, Yesus itu adalah pemulung, Bu. Kenapa bisa bilang begitu? Karena Yesus memungut kita dari got, dari sampah, dari kotoran. Karena anak ini bapaknya pemulung. Hari ini, kalau kita boleh ada saudara sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Semuanya benar yang dikatakan. Tapi waktu anak ini bilang, Yesus adalah seorang pemulung yang memungut kita, saya dan saudara, dari kotoran dunia ini, dosa manapun juga. Yang namanya kesembuhan, yang namanya penyediaan Tuhan, yang namanya penghakiman dari Tuhan, itu udah gak ada saudara. Karena Tuhan sudah angkat semua itu buat saudara dan saya. Begitu besarnya kasih Tuhan terhadap kita, maka dia merelakan anaknya. Dan anak ini menangis, kenapa? Dia gak berani bilang pemulung karena dia juga malu karena bapaknya pemulung. Tapi dia bilang bahwa saya bisa hari ini sekolah semua karena Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaan saya hari ini buat saudara adalah, siapakah Yesus buat diri saudara? Apakah dia dokter saudara? Apakah dia banker saudara? Apakah dia judge, hakim buat saudara? Apakah dia hanya sekadar penolong saudara? Atau apa? Saya nggak tahu. Sama-sama kita belajar. Saya cuma mau ingatkan gini, bahwa satu hari kali nanti kita akan dihadapkan dengan semuanya. Dan satu kali nanti kita bisa berhadapan dengan Yesus. Sampai hari ini saya terlalu banyak mendapatkan mujizat dari Tuhan, dan banyak hal yang saya dapatkan. Mungkin bukan saya aja, mungkin kalau saya tanya Cintana atau Dave atau siapapun juga ya, saya tanya satu persatu, pasti ada kebaikan yang Tuhan berikan dalam masa-masa 8 bulan ini. Tapi mari sama-sama kita mengerti,
seperti anak kecil ini bilang bahwa Yesus adalah pemulung. Karena kita kotor, dia angkat kita. Karena dia baik, karena kita tidak sempurna, dia ngangkat kita. Jadi jangan tunggu Anda sempurna, jangan tunggu Anda baik baru mau ikut Yesus. Jangan bilang Anda jahat, jangan bilang gue orang susah. No, tidak ada yang tidak mungkin buat Yesus. Dan saya percaya hari ini saudara sama saya, kita sama-sama bisa memikirkan kembali hubungan kita sama Tuhan. Dan saya tutup dengan satu kesaksian bahwa saya baru melahirkan seorang bayi di tengah-tengah pandemi, baru umur 3 bulan. Di tengah-tengah kegalauan kami, kegelisahan kami dikaruniai seorang putra. Singkat cerita, semua berjalan dengan baik. Tapi ada banyak hal yang harus saya bayar. Tapi itu Tuhan cukupkan. Saya nggak bisa ceritain detail karena nanti di sesi berikutnya saya akan cerita. Tapi intinya gini, di tengah corona, di tengah pandemi, istri saya hamil, ayah saya sakit, papa mertua saya sakit, cancer stadium 4, itu nggak mudah saudara. Bukan hanya financial, bukan hanya untuk rumah sakit, untuk mental kami sendiri, mungkin saya nggak kuat saudara. Tapi Tuhan cukupkan kami dan Tuhan kuatkan kami sampai hari ini. Anak kami lahir normal, sehat, sempurna, ayah saya sehat, dan papa mertua saya juga sehat. Walaupun sakitnya masih ada, tapi kami bahagia, kami damai. Itu yang terpenting buat kami. Dan apa sekarang pertanyaan saya yang terpenting buat saudara di tengah-tengah pandemi ini? Karena setiap cerita, setiap masalah pasti ada kebaikan Tuhan di balik itu. Mungkin yang kita belum bisa lihat. Saya ajak saudara, kita lihat ke belakang. Ada behind the scene apa yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Kalau Anda mau tahu, Anda harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu aja pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya ingin angkat satu pujian yang sudah lama sekali lagu ini, dan saya minta tolong deh bantu dalam pujian ini. Lagu ini bagus sekali, bagus sekali. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Oh yeah. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Nikmati sebentar saudara. Terus Tiada duanya, tak tergantikan oleh apapun. Oh, there is no doubt on you, Lord. Oh, yeah. Oh, there is none like you, Jesus, Jesus. There is none like you, Jesus, Jesus. saudara, izinkan saya berdoa untuk saudara. Saya ingin sekali rasanya terus memuji Tuhan, tapi nanti kita ikutnya ya saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segalanya, atas kebaikan, atas kesehatan, atas kesejahteraan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan, dalam setiap pelayanan, apapun juga itu Tuhan yang boleh kami dapatkan sampai hari ini, kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, begitu kagum kami melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada kata-kata lagi Tuhan yang bisa kami lakukan, kecuali kami boleh melayani Engkau Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap para pemirsa dan para penonton yang boleh ada juga kami di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, terus pegang kaki kami Tuhan, kuatkan kaki kami Tuhan, kuatkan hati kami, tangan kami, juga pikiran kami Tuhan, untuk melalui segala hal, segala masalah yang boleh kami lalui. Kalau kami gak ada masalah pun, Tuhan kasih kami kedamaian sejahteraan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah semua pengendalinya dalam dunia ini. Kadang kami manusia yang bebel Tuhan, kami gak ngerti. Kami hanya melihat apa yang di depan mata kami. Kami hanya mendengar apa yang kami dengar Tuhan. Kami gak mau dengar-dengaran cuma Tuhan. Kami juga gak mau melihat apa yang kami udah lihat di luar mata kami Tuhan. Kadang kami malu untuk mengakui kebaikan Tuhan. Kadang kami malu juga mengakui kekurangan kami, kelemahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa setiap kami di tempat ini juga, setiap penonton Tuhan yang ada di manapun berada Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, berikan mereka damai sejahtera Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka rindukan Tuhan, boleh terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, terima kasih atas acara ini Tuhan. Acara ini yang kami buat bukan untuk kepentingan kami, tapi ini hanya ekspresi kerinduan kami karena cinta kami terhadap Tuhan. Inilah respon kami Tuhan, terimalah semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu menyertai mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang lagi letih lesu Kau berikan kebebasan dan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, semua yang nonton channel ini di tempat ini Tuhan mendapatkan hikmat yang baru, menjadi refresh Tuhan, menjadi hati yang baru, jiwa yang baru, menjadi roh yang baru Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah segalanya dan Engkau adalah pengubah segalanya Tuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, terima kasih. Tuhan berkati.